Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Enggak, Kak. Baik. Kita sampai jam setengah dua ya, dan kita akan mulai. Baik, kita mulai saja ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu semangat dan siap untuk menjalani dan menerima materi hari ini dari Kak Erwin ya. Sebelumnya saya akan mengingatkan tata tertib selama Zoom. Yang pertama diharapkan untuk on cam karena agar teman-teman terlihat gerakannya oleh Kak Erwin. Yang kedua, harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan pula. Kemudian juga nanti akan ada sesi pertanyaan bagi yang kemarin sudah menunggu-menunggu untuk bertanya tapi belum ada kesempatan, bisa hari ini dimaksimalkan dan persiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Kak Erwin. Kemudian nanti bisa menggunakan fitur dari raise hand yang ada di Zoom. Oke, dan saya juga ingin mengingatkan untuk mengisi link presensi, kakak-kakak diwajibkan untuk mendokumentasikan kegiatan Zoom. Artinya ada bukti yang konkret bahwa kakak-kakak sudah mengikuti pelatihan untuk hari ini. Bagaimana, sudah siap? Siap ya, harus siap dan semangat. Dan jangan lupa ya, nanti ketika di akhir kegiatan akan ada kakak-kakak boleh untuk mengirimkan atau tag kami di naluri pendidik underscore pesan dan kesan ketika mengikuti pelatihan dari Kak Erwin hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan kepada Kak Erwin. Kepada Kak Erwin, disilakan.
Halo semuanya. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Harus semangat ya puasanya. Pada puasa semua kan? Oke. Oke, tunggu ya. Oke. Karena jumlah pesertanya lumayan banyak, jadi saya harus lihat satu persatu dulu nih. Mohon ditunggu ya. Oke, saya sedikit kebingungan karena harus melihat banyak peserta. Oke. Oke. Karena pesertanya lumayan banyak, jadi agak bingung. Oke, hari ini pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua ya kita hari ini. Nah, kita akan belajar Bisindo dan ulang materi yang sebelumnya. Nggak apa-apa kan? Nah, biar tidak lupa dan teman-teman juga bisa ingat materi yang sebelumnya. Boleh minta bantuan untuk share PPT yang kemarin? Untuk Kak Bintang atau Kak Irwan, disilahkan tampilkan PPT-nya. Dan untuk para peserta, diharapkan untuk on cam ya, agar Kak Erwin bisa melihat gerakan-gerakan dari kakak-kakak semua. Oke, boleh ke bawah lagi. Oke, oke, siap. Teman-teman sudah bisa lihat PPT-nya. Kemarin masih ingat materi ini, kita ulang ya. Kita pemanasan dulu. Oke, huruf A, nih, isyarat A seperti ini. Kemudian B, isyarat B seperti ini. Jari kanannya 3 dan tangan kirinya jari telunjuk. Lalu C, tangan kanan membentuk huruf C. Kemudian D, huruf C digabung dengan jari telunjuk kiri. Lalu E, tiga jari kanan. Oke, kita ulang ya. A, isyaratnya seperti ini. B, isyaratnya seperti ini. Kemudian C, isyaratnya seperti ini. D, isyaratnya seperti ini. Dan E, isyaratnya seperti ini. Oke, boleh. Next slide. Oke, selanjutnya adalah huruf F. Huruf F, jari kanan 2. Kemudian jari telunjuk kiri disimpan, ditaruh di belakang. Posisinya di belakang ya untuk jari kiri. Lalu G, syaratnya seperti ini. Tangan kanan di atas. H, isyarat H bagaimana? Tangan kanan membentuk dua jari, lalu digabung dengan jari telunjuk kiri. Oh, bukan bukan jempol dan telunjuk ya, tapi telunjuk dengan jari tengah untuk tangan kanan.
Jari telunjuk dan jari tengah untuk H. Bukan jempol dan jari telunjuk, tapi jari telunjuk dan jari tengah. Untuk tangan kanan, jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Lalu I. Oke. Selanjutnya adalah huruf J. Huruf I membentuk huruf C. Oke, kita ulang ya. Huruf F, lalu G, H, I, dan J. Oke, boleh di next slide. Oke, kita sekarang belajar terkait isyarat K. Untuk ya K, syaratnya seperti ini. Lalu L, selanjutnya M, 3 jari ya, 3 jari kanan. N 2 jari. O, oke kita ulang. Dari huruf K, L isyaratnya seperti ini. Lalu M, kemudian N, dan isyarat O seperti ini. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya P, isyaratnya seperti ini. Oke, lalu Q, tangan kiri membentuk huruf O. Lalu R, 1 kali ya, dijentikan 1 kali, tidak bersuara. Selanjutnya S, oke, T, tangan kanan di atas. Oke, kita ulang ya. P, selanjutnya Q, R, syaratnya seperti ini. S, syaratnya seperti ini. S, huruf C digabungkan, membentuk huruf S. Kedua tangan membentuk huruf C. Lalu T. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya huruf U, isyaratnya seperti ini, membentuk tangan kanan, membentuk huruf U. Lalu V,
Selanjutnya W, huruf W seperti ini. Kemudian X, ya, huruf X seperti ini syaratnya. Y, huruf Y seperti ini syaratnya. Oke, dan yang terakhir Z. Tangan kanan membentuk huruf Z. Oke, kita ulang. Huruf U seperti ini syaratnya. Lalu V, W, X isyaratnya seperti ini. Y, dan Z. Oke, nah ini gerakan tepuk tangan ya untuk teman-teman tuli. Oke, semuanya paham? Oke, boleh di next slide? Ya, kalau lagi. Oke, perkenalan. Perkenalan. Yang satu, halo, halo. Harus ekspresif ya. Nomor dua, apa kabar? Syarat apa kabar seperti ini. Apa kabar? Oke. Yang ketiga, perkenalan. Perkenalkan. Syaratnya seperti ini. Oke. Dan nomor 4, nama saya. Nama saya. Ya, oke. Nama saya. Ya. Nomor 5, nama kamu siapa? Untuk siapa? Jempol kanan digerakkan di bawah dagu ke depan. Nama kamu siapa? Oke, betul. Oke, nomor 6, terima kasih. Di bawah, di bagian, di dagu ya, di bawah bibir, digerakkan ke depan. Oke, nomor 7, sama-sama. Huruf Y digerakkan 2 kali ke depan. Posisinya di depan dada. Ya, betul. Oke, kita ulang ya. Halo. Syaratnya seperti ini. Yang kedua, apa kabar? Dan syaratnya seperti ini. Apa kabar? Oke. Ketiga, perkenalkan. Syaratnya seperti ini. Perkenalkan. Nomor 4, nama saya. Ya, isyaratnya seperti ini. Nama saya. Oke. Nomor 5, nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Syaratnya seperti ini. Kemudian terima kasih. Oke. 7, sama-sama. Oke. Semuanya paham? Oke. Oke, boleh di next slide. Yang selanjutnya, kosa isyarat. Yang pertama, apa? Jangan lupa untuk ekspresinya ya, seperti menanyakan
gerakan apa? Syaratnya seperti ini. Yang kedua, kapan? Tangan kanan digerakkan, jarinya menguncup 2 kali. Kapan? Oke. Selanjutnya yang ketiga, gimana? Menggerakkan kedua tangan sebanyak 2 kali. Gimana? Oke. Berempat, bagaimana? Bagaimana? Seperti apa gerakannya, tapi kalau bagaimana berulang kali menggerakkan tangan. Lalu selanjutnya siapa? Misalnya siapa seperti ini. Oke. Nomor 6, berapa? Jari tangan dibuka secara perlahan. Berapa? Syaratnya seperti ini, berapa? Oke, kita ulang ya. 1, apa? Syaratnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kapan? Ya, kapan syaratnya seperti ini. Yang nomor 3, di mana? 4, bagaimana? Dan syaratnya seperti ini, bagaimana? Nomor 5, siapa? Oke, betul syarat siapa seperti ini. Dan yang terakhir nomor 6, berapa? Oke, uh, tepuk tangan. Oke, boleh di next slide. Oke, nomor 1, Bapak. Isyaratnya bagaimana? Isyaratnya seperti ini, Bapak. Bentuk kumis, Bapak. Lalu Ibu bagaimana isyaratnya? Ya, Ibu isyaratnya seperti ini. Seperti sanggul atau ikat rambut. Lalu nomor 3, Kakak isyaratnya seperti apa? Kakak isyaratnya seperti ini. Selanjutnya nomor 4, adik, isyaratnya seperti ini. Ya, adik isyaratnya seperti ini. Kalau kakak tadi ke atas, adik ke bawah. Lalu anak, isyaratnya seperti ini. Gerakan tangannya 2 kali. Oke, kita ulang ya. Bapak isyaratnya seperti ini. Ibu isyaratnya seperti ini. Kakak isyaratnya seperti ini. Lalu adik, ya adik isyaratnya seperti ini. Oke, adik. Nah, anak isyaratnya seperti ini. Oke, semua paham? Oke, boleh di next slide. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Oke, yang kedua, selamat siang. Isyaratnya seperti ini. Selamat siang.
seperti matahari terik. Ya, betul. Yang ketiga, selamat sore. Selamat sore, seperti matahari terbenam. Gerakan tangannya seperti matahari terbenam. Selamat sore. Oke. Nomor 4, selamat malam. Nah, selamat malam. Kemudian selanjutnya, selamat datang. Selamat datang. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi, isyaratnya seperti ini. Selamat pagi, seperti matahari terbit. Lalu selamat siang, isyaratnya seperti ini. Selamat siang, seperti matahari terik. 3, selamat sore. Selamat sore, cara seperti ini. 4, selamat malam. Selamat malam. Oke. Kelima, selamat datang. Cara seperti ini, selamat datang. Oke. Oke, boleh dilanjut? Nomor 1, senang bertemu. Isyaratnya dibalik, jadi bertemu, senang. Bertemu, senang. Oke. Yang kedua, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi. Isyaratnya seperti ini. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi isyaratnya seperti ini. Lalu yang ketiga, terima kasih. Terima kasih. Nomor 4, maaf. Huruf O ditaruh di pipi. Yang kelima, tolong. Tolong isyaratnya seperti ini. Tolong. Yang keenam, sama-sama. Oke, kita ulang ya. Senang bertemu, isyaratnya bertemu senang. Bertemu senang, isyaratnya seperti ini. Yang kedua, sampai ketemu lagi. Syaratnya seperti ini. Sampai ketemu lagi. Oke, yang ketiga, terima kasih. Syaratnya seperti ini. Terima kasih. Yang keempat, maaf. Huruf O ditaruh di pipi. Yang kelima, tolong. Yang keenam, sama-sama. Oke, semuanya paham? Oke, boleh dilanjut? Oke. Yang pertama, masjid. Syaratnya seperti ini. Tangan kiri di bawah, lalu tangan kanan membentuk kubah masjid huruf C. Ya, caranya seperti ini.
Lalu yang kedua, WC syaratnya seperti apa? Ya, seperti ini WC. Gabungan dari huruf W dan C. Itu W dan C. Oke. Selanjutnya, yang tiga, parkir. Dan syaratnya seperti ini, menggambarkan mobil-mobil yang berjejeran. Berjejeran. Parkir. Selanjutnya, nomor 4, kasir. Isyaratnya seperti apa? Huruf K dan membeli. Kasir. Kasir. Ya, isyaratnya seperti ini. Ya, lalu kantin, syaratnya seperti ini. Huruf K dan makan. Gerakan makan. K dan makan. Oke, kantin isyaratnya seperti ini ya. Oke, kita ulang dulu ya. Nomor 1, masjid. Syaratnya seperti ini. Oke. Yang kedua, WC atau toilet. Syaratnya seperti ini. Gabungan dari huruf W dan C. Lalu yang ketiga, parkir. Seperti mobil-mobil yang sedang berjejeran. Yang keempat, kasir. Huruf K dan membeli. Lalu ada kantin, K dan makan. Gerakan isyaratnya. Oke, kita next. Selanjutnya, yang keenam, kafe. Isyaratnya bagaimana? Ya, huruf C digerakkan di bawah dagu dari kiri ke kanan. Yang ketujuh, teh. Bagaimana isyaratnya? Ya, betul. Teh isyaratnya seperti ini. Lalu yang kedelapan, kopi. Syaratnya seperti ini. 9, susu. Bagaimana isyaratnya? Ya, betul. Isyarat susu seperti ini. 10, kue. Bagaimana isyaratnya? Ya, betul. Kue isyaratnya seperti ini. Oke, kita ulang ya. Kafe. Kita ulang dari kafe. Ya, isyaratnya seperti ini. Nomor 7, teh. Bagaimana isyaratnya? Isyaratnya seperti ini. 8, kopi. Syaratnya seperti ini. Lalu nomor 9, susu. 10, kue. Oke. Diingat ya semuanya. Oke, boleh di next. Oke, dialog. Kita akan dialog, tapi karena pesertanya banyak, jadi mungkin nanti nggak, saya nggak bisa dialog sama semuanya ya. Jadi mungkin ada diwakili aja gitu. Oke, kita contoh dulu ya. Saya A, nah ini B. Oke, dialog. Isyarat dialog seperti ini. Oke, kita mulai dari A. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya
Alia, dieja per abjad. B, selamat pagi. Nama saya Citra. Ya. Lalu A, tinggal tinggal syaratnya seperti ini ya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Ya. Yang B, saya tinggal di Depok. Depok di Eja ya per abjad. Tinggal di Depok. Kalau kamu, kalau isyaratnya kalau seperti ini. Kalau kamu, ya A, A, saya tinggal di Jakarta. Di Eja juga sama. Ya, Jakarta. Tahu isyarat Jakarta tidak gimana? Bagaimana? Ya, Jakarta seperti ini syaratnya. Monas. Seperti Monas, Jakarta. Ya, Jakarta isyaratnya seperti ini. Lalu B, senang bertemu. Nah, senang bertemu dengan kamu. Bertemu, senang dengan kamu. Syaratnya seperti itu. Nah, jadi bertemu, senang dengan kamu. Isyaratnya. A, sama, sama juga. Sebenarnya sama. Sama juga. Paham? Nah, dialognya paham? Oke, bisa. Siapa yang bisa dialog? Oke, aku coba ya. Dialog. Satu, dua orang. Kita pilih dua orang dulu. Ada 121, jadi nggak mungkin semuanya bisa ikut dialog ya. Jadi nanti saya pilih satu, satu atau dua orang. Dua orang. Oke, kita coba dulu ya dialog siapa satu orang. Oke, tunggu ya. Aku pilih ya, tunggu. Oki, Oki, Oki Wiranda. Boleh panitia bisa dipin dulu? Oke, tunggu ya. Saya pilih satu lagi. Tunggu. Oke, Desi Surya. Oke. Oke, coba berdua dialog A, B. Siapa yang mau jadi A dan siapa yang jadi B? Saya yang B ya. Oke, boleh silahkan coba.
Oke, boleh dilanjut. R-nya saya lupa gimana ya, Kak? Oh iya gini. Oh iya gini. Kalau kita bagaimana? Kalau kamu, kalau kamu, eh, coba boleh diulang yang B. Senang bertemu denganmu kan ya, Kak ya? Senang bertemu dengan kamu. Nah, Ya, senang bertemu bertemu. dengan Oh gini kan ya, Kak ya? bertemu, senang dengan kamu. Ya, dengan kamu gitu ya, Kak. Bertemu. Bertemu, senang dengan kamu. Oke, tepuk tangan. Oke, Nah, paham ya? Terima paham. kasih. Oke, boleh. Oke, sudah paham dialog? Sudah paham? Oke, aku coba pilih lagi ya. Darwina, Ibu Darwina. Oke, boleh dipin teman-teman panitia. Lalu Artika, Artika. Ya. Oke, boleh coba untuk dialognya. Siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B? Oke, boleh silahkan. Isyarat Bogor seperti ini.
Oke, lanjut. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah paham ya terkait dialog ini? Oke, terima kasih. Oke, semuanya sudah paham terkait dialog. Sekarang aku mau coba kita belajar tentang buah-buahan. Misalnya seperti di bawah. Share PPT ya, ditunggu teman-teman semua. Boleh diartikan untuk PPT ini? Boleh minta tolong untuk dijadikan host Kak Erwinnya? Ya, sudah bisa share screen ya, Kak Erwin. Silakan Kak saja. PPT-nya jelas? Sudah terlihat jelas? Jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, ini sudah ya, abjad kita sudah belajar. Angka. Nah, angka, maaf, bukan buah-buahan ya. Jadi kita belajar angka terlebih dahulu. Angka, isyaratnya itu seperti berapa? Angka itu satu tangan ya, pakai tangan kanan. Dua, isyaratnya seperti ini. Lalu tiga, empat, lima. Yang lima. Kalau enam bagaimana? Nah, enam isyaratnya seperti ini. Kenapa enam seperti ini? Nah, enam seperti ini. Kalau enam menggunakan dua tangan. Tidak pakai satu tangan ya, tapi dua tangan. Kalau enam pakai dua tangan. Jadi lima ditambah jempol satu. Lalu tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Oke. Satu, syaratnya seperti ini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Oke. Nah, sekarang 11. Bagaimana syaratnya? 11, tangan kanan digerakkan. Nah, tangan kanan itu angka 1 lalu digerakkan, diputar ke dalam. 11, lalu 12, angka 2-nya diputar ke dalam. 13, 14, 15. Oke, 15, lalu 16, bagaimana isyaratnya? Bukan seperti ini ya, tapi
digoyang. Jempol, tangan kanannya bentuknya jempol, tangan kirinya telunjuk. Jadi 16 itu digoyang. Lalu 17 yang digerakkan. Lalu 18, 19, misalnya seperti ini. 20, 20, 2 dan 0. Oke, kita ulang ya. 11, misalnya seperti ini. 12, 13, 14, 15, 16, digoyang. Lalu 17, 18, 19, 20, 2 dan 0. 20. Oke, kita lanjut ya. 1000, bagaimana isyaratnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu isyaratnya? 1000, nah 1000, ya 1000 saya sebagai saat atau 1000, nah, 1000. Nah isyaratnya seperti ini, 1000, 1 dan 0 tertarik. Kalau 100 isyaratnya bagaimana? 100 bagaimana? Ya 1, 0, 0, 100. 1, 0, 0. 100 isyaratnya seperti ini. 10.000 bagaimana isyaratnya? Ada yang tahu? Ya, 10.000. Angka 10.000. Ya, 10.000 isyaratnya seperti ini. Kalau 100.000 isyaratnya bagaimana? Ada yang tahu? Seratus ribu isyaratnya bagaimana? Ya, 100.000 isyaratnya seperti ini. 100 dan 1000. Oke, kita ulang ya. 1000. Kita ulang dari 1000. Ya, 1000 isyaratnya seperti ini. 1000. 10.000. Nah, 10.000 isyaratnya seperti ini. 10.000. 10.000. Kalau 100.000 bagaimana isyaratnya? Ya, 100.000. Oke, udah paham semuanya? Oke, kita lanjut ya. 1 juta, bagaimana isyaratnya? Oh, tidak tahu? Oke. 1 juta ini, dan 1 juta. Isyaratnya seperti ini. 1 juta. 1 juta. Kalau 1 miliar bagaimana isyaratnya? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke. 1 miliar bagaimana isyaratnya? Nah, 1 M sebenarnya 1 M. 1 M. Huruf M. Bukan bukan dihitung nolnya ya, tapi itu terlalu lama, buang-buang waktu. Jadi langsung aja 1 M.
1 triliun bagaimana syaratnya? Ya, 1 triliun 1 T. Ya, 1 T. Oke, kita ulang ya. 1 juta, lalu 1 miliar, 1 M, 1 triliun, 1 T. Oke, oke, paham semua ya? Oke, kita lanjut. Bank. Isyarat bank seperti ini. Bank. 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 Isyarat bank seperti ini. Posisi tangannya di hidung. Bank. Nomor. Bagaimana isyarat nomor? Nah, nomor seperti ini. Huruf N digerakkan 2 kali. Nomor. Nomornya berapa? Nah, nomor berapa? Nomor handphonenya berapa atau nomor yang lain? Oke, oke lanjut. Nah, gambar apa ya ini? Ada yang tahu? Iya, betul. Antri. Isyaratnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, betul. Isyaratnya seperti ini. Antri. Ini orang. Sebenarnya orang. Nah, ini antrian. Ini orang. Gambarnya, ya, antri. Orang-orang sedang mengantri. Oke. Paham ya? Antri. Isyaratnya seperti ini. Oke. Kita lanjut. Kira-kira gambar apa ya ini? Menunggu. Tunggu. Isyaratnya bagaimana tunggu? Ya, betul. Isyaratnya seperti ini. Tunggu. Oke. Tunggu. Isyaratnya seperti ini. Tunggu. Oh, maaf. Sebelumnya apakah tangan saya sudah terlihat jelas? Gerakan tangan saya jelas? Bisa bisa dilihat teman-teman? Apakah jelas? Nah, Jelas. oke, jelas. Oke. Ini di kolom komentar ada Kak Eva yang mengatakan kalau misalkan gerakan tangannya kurang jelas, apakah sekarang sudah jelas? Oke, oke. Oh, oke, iya. Sudah kali kurang kurang terlihat semua tangannya.
Sekarang sudah jelas? Oke, oke. Oke, sekarang sudah jelas ya untuk gerakan tangannya. Maaf ya teman-teman semua kalau misalkan tadi kurang jelas saya mengisyaratkan. Saya baru lihat komentar, mohon maaf ya teman-teman. Oke. Oke, ada yang tahu gambar apakah itu? Nomor antri, nomor antrian, nomor antrian. Oh, ya, nomor antrian. Caranya seperti ini. Oke, sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, ada yang tahu? Pulpen bagaimana syaratnya? Pulpen, syaratnya seperti ini. Pulpen. Pulpen seperti ini. Pulpen. Oke, sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, gambar apa ini? Kertas. Bagaimana syaratnya? Ada yang tahu? Syaratnya bagaimana? Nah, kertas syaratnya seperti ini. Kertas. Kertas syaratnya seperti ini ya. Kertas syaratnya seperti ini. Kita lanjut. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, ya KTP. Bilang, oh ya, ada yang mengatakan itu kartu, 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 kartu isyaratnya seperti ini. Nah, itu kartu KTP. Kartu, kartu KTP. Nah, ya betul. Oke, sudah paham? Kartu, bukan kartu ATM ya, Pak. Kartu KTP. Kita lanjut. Gambar apa ini? Bagaimana ini syaratnya? Bawa, membawa kardus. Ya, membawa kardus. Kotak dibawa. Jadi membawa kotak atau kardus. Kardus membawa. Kan? Kardus besar lalu dibawa. Jadi saya membawa kardus. Oke, kita lanjut. Tanda tangan. Bagaimana syaratnya? Ya, misalnya seperti ini, tanda tangan. Seperti menulis.
Kita lanjut. Bagaimana isyaratnya? Ada yang tahu? Nulis. Ya, bagaimana isyaratnya? Ini buku. Menulis bagaimana? Buku, menulis. Buku, menulis. Jadi buka buku lalu tulis. Isyaratnya seperti itu. Menulis isyaratnya seperti ini. Oh, silahkan. Jadi ini gerakan tangannya. Silahkan. Oke, silahkan isyaratnya seperti ini. Silahkan. Silahkan duduk. Cara duduk seperti ini. Duduk. Silahkan duduk. Isyaratnya seperti ini. Sudah paham? Sudah ya. Ini sudah tahu. Semuanya sudah tahu. Ya, sudah. Bagaimana syaratnya? Buku tabungan. Itu syaratnya bagaimana? Tabungan. Buku tabungan. Buku tabungan. Syarat menabung. Buku tabungan. Kartu ATM. Bagaimana syaratnya? Kartu. Oh, ya. Kartu ATM. Tuh. Kartu ATM. Oke. Nah, uang bagaimana syaratnya? Ya, betul, uang. Uang rupiah. Uang rupiah bagaimana syaratnya? Bagaimana syarat uang rupiah? Dolar. Tahu uang dolar? Syaratnya bagaimana? Uang dolar, kalau uang rupiah kan uang uang Rp gitu. Kalau uang dolar, syaratnya bagaimana? Tanpa uang dolar, itu syaratnya. Nah, dolar seperti ini syaratnya. Ya, dolar seperti ini.
uang dolar. Uang dolar isyaratnya seperti ini. 20 dolar. Sudah paham? Ini uang dolar seperti ini isyaratnya. Oke, ada tahu ini bagaimana isyaratnya? Ambil uang. Nah, ambil uang. Aku mohon maaf, teman-teman. Aku mohon maaf, waktunya sudah habis untuk materi hari ini. Kita cukupkan dulu ya hari ini. Mohon maaf karena waktunya sudah habis dan kita tinggal 20 menit lagi kita akan melakukan sesi tanya jawab. Seperti yang kemarin. Oke. Siapa yang mau bertanya boleh raise hand. Oke, Ibu Nining boleh jika ingin bertanya bisa langsung aktifkan suara. Halo, ini siapa dulu? Siapa dulu? Ibu dulu? Ya Bu, Ibu Oke, Nining. Ya. baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk Bisindo ini mau dikenalkan di sekolah, ya, untuk di sekolah-sekolah. Nah, itu. Apakah sudah ada seperti surat keputusan dari kementerian sama dengan SIBI? Iya, ya. Mohon izin karena eh, masih masih banyak yang bertanya, ya, masih banyak yang bertanya. Bisindo Bisindo ini apakah eh, sudah sah dan bisa diberikan di sekolah-sekolah seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Oke, saya coba untuk menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu sendiri. Oke, sebelumnya tadi Ibu Nining bertanya apakah di sekolah SLB, ya,
di sekolah SLB apakah bisa diajarkan Bisindo? Oke, sebelumnya memang di sekolah itu sudah diresmikan menggunakan CD sebetulnya oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menerapkan agar siswa-siswa tuli itu belajar terkait CD. Tapi kalau teman-teman tuli sendiri sebetulnya tidak paham. Jadi ada beberapa teman-teman tuli yang memang tidak paham belajar bahasa isyarat menggunakan CD. Jadi mereka lebih banyak belajar menggunakan Bisindo. Karena Bisindo itu merupakan bahasa alami dari teman-teman tuli. Ya, Bisindo. Tapi untuk pemerintah sendiri belum meresmikan Bisindo sebagai bahasa oleh teman-teman tuli. Dan sekarang teman-teman tuli sedang berusaha dan juga berjuang agar pemerintah sadar atau membuka kesempatan bagi teman-teman tuli untuk bisa belajar Bisindo dan meresmikan Bisindo di sekolah-sekolah. Misalnya di SLB atau di sekolah-sekolah lain. Nah, contohnya kayak bahasa ini. Kalau misalkan CD itu kan mengikuti struktur bahasa Indonesia, Ya, gitu ya. betul. Tapi kalau Bisindo itu seperti bahasa Inggris, jadi ada kosakata yang terbalik dan teman-teman tuli lebih paham itu. Kalau CD itu mengikuti struktur bahasa Indonesia, jadi semua semua kata diisyaratkan Ya. sesuai dengan kosakata Indonesia. Dan itu cukup sulit dipahami oleh teman-teman tuli. Guru dengar itu kebanyakan mengajar menggunakan CD. Anak-anak tuli, ya ada yang paham, ada juga kebanyakan yang tidak paham. Tapi ada beberapa juga yang menggunakan CD, ada yang menggunakan CD. Tergantung frekuensi atau kemampuan dari teman-teman tuli itu sendiri. Dan kebanyakan sekolah itu menggunakan CD karena memang yang diresmikan adalah bahasa CD gitu ya. Tapi kebanyakan teman-teman tuli itu lebih mampu menggunakan Bisindo dalam komunikasi di lingkungannya gitu. Itu apakah sudah menjawab dan sudah paham? Terima kasih banyak. Mungkin eh, ini penerapannya mungkin kalau di sekolah jadi dua, kita menggunakannya dua, CB, ya CB, kemudian Bisindo juga. Jadi ada dua, ada dua. Di dikenalkan itu dua, Bisindo dan CB. Nah, CB, nah, CB. Ya. Terima kasih. Sangat. Tuh, Terima kasih ya. sama-sama. Oke, selanjutnya Eri, Ibu Eri boleh Oke. dipersilakan. Kalau Kak izin tanya, untuk nama panggilan itu tuh dibebaskan sesuai ciri khas kita atau bagaimana dan itu tujuannya untuk apa ya Kak? Makasih. Oke, nama panggilan, ya betul. Bertanya terkait nama panggilan isyarat. Oke, Iya, kalau misalkan biasanya nama panggilan isyarat itu contohnya seperti itu. Sama. Erwin, biasanya itu nama nama orang Erwin itu nggak cuma satu orang, tapi ada banyak. Nah, nama panggilan itu bertujuan agar ya, Erwin itu bertujuan untuk memudahkan teman-teman tuli mengingat orang gitu. Dan biasanya itu pakai ciri khas. Ciri khas fisik, Kak Erwin, ciri khas fisiknya itu ada tanggal lahir, lalu bisa juga dari cara berpakaian. Contohnya nih, Andika, saya punya teman namanya Andika, dan dia tuh badannya gemuk, maka isyaratnya seperti isyarat gemuk. Contohnya Sabil, nah Sabil isyaratnya, isyarat panggilnya seperti ini, yaitu nama panggilan itu tergantung dari ciri fisik ataupun
kesukaan, hobi, dan lain-lain. Tujuannya adalah biar teman-teman tuli tidak bingung ketika memanggil nama orang gitu. Biasanya Berarti lebih ke dibebaskan ke kitanya ya, kamu dipanggil apa? Oke, kalau misalkan nama panggilan itu biasanya diberikan oleh teman-teman tuli. Jadi nanti teman-teman tuli itu melihat dulu dari teman-teman dengar. Ketika teman-teman dengar sudah sering berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman tuli, maka nanti mereka akan memberikan nama panggilan sesuai dengan ciri khas yang mereka kenali gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya Bapak Miftahul Arifin. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Mohon maaf saya pemula, jadi saya dari guru PAUD. Kebetulan lembaga saya depannya itu ada SLB. Gitu. Jadi, tapi kebetulan juga SLB-nya belum menerima usia PAUD. Gitu. Otomatis yang usia PAUD beralih ke lembaga saya. Jadi kita juga harus siap dengan bahasanya yang tunarungu lah gitu ya. Nah, di sini kami agak kesulitan sama dengan Bunda Ninin tadi bahwa ketika yang SLB dari SLB yang dilimpahkan ke kita itu mayoritas pakai CB. Mayoritas pakai CB. Nah, sedangkan eh, anak didik yang bukan yang dari SLB, yang dari umum itu kebanyakan pakai Bisindo gitu. Nah, otomatis kami guru harus belajar dua-duanya. Nah, ada kejadian lucu juga gitu loh. Ketika kita menyebut buka halaman misalnya belajar, buka halaman 3, halaman 6 gitu ya. Halaman 3 gitu. Halaman 3 ketika Bisindo pakai 3. Nah, sedangkan dari Bisindo dari bisi itu enamnya ini menam gitu loh. Jadi kita kesulitannya di situ harus sendiri-sendiri gitu loh. Otomatis dua-duanya Bisindo ini 3, yang si B ini tuh 6 gitu loh. Jadi kita harus ekstra 2 kali kerja untuk menerangkan ke anak-anak gitu. Jadi karena tidak sama, otomatis kita harus belajar dua-duanya. Makanya saya belajar di sini bagaimana Bisindo itu gitu. Jadi terima kasih sudah digerakkan, terima kasih sudah diberi ilmu tentang Bisindo ini. Jadi kita punya bendahara kata itu ada bisi dan Bisindo, tapi dari dinas itu cenderung ke bisi gitu loh. Ya ke si B maksudnya. Ya itu. Terus yang kedua, untuk tadi saya lihat Kak Erwin mengkode nama daerah. Kalau Monas ini ya Jakarta. Nah, kalau daerah lain itu ada enggak gitu loh yang seperti itu. Nah, lihatnya di mana gitu loh. Kalau kita bisa menjelaskan ke anak-anak bisa lebih simpel, enggak terlalu panjang pakai huruf gitu. Ya kalau di CB kalau A kan gini. Nah, kalau si B kan cukup gini gitu loh. Cukup satu tangan. Nah, itu eh, minta penjelasannya aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Bapak Miftahul. Sebetulnya ya, tidak apa-apa Kak. Guru memang harus belajar dua-duanya gitu, dua bahasa pertama CB dan Bisindo. Karena sebelumnya kan tadi juga sudah dijelaskan kalau misalkan CB memang yang sudah resmi gitu ya, sudah resmi diajarkan di sekolah. Dan memang kalau untuk CB itu sendiri dibuatnya oleh teman dengar.
dan mengikuti struktur bahasa Indonesia. Dan memang kalau untuk anak-anak tuli agak keberatan atau kesulitan untuk memahami karena memang bahasa Sindi juga dibuat oleh teman-teman dengar dan kamusnya itu tebal sekali kalau untuk dipelajari. Nah, Sindi itu dibuat oleh guru-guru dengar gitu. Jadi adopsinya dari ASL. Nah, untuk Sindi itu sendiri diadopsi dari ASL. ASL itu merupakan bahasa Amerika Sign Language. Tapi kalau orang tuli Kalau orang tuli itu mereka punya bahasa sendiri. Nah, bahasanya itu adalah Bisindo. Dibuatnya oleh siapa? Dibuatnya oleh teman-teman tuli juga dari komunitas tuli. Nah, sebetulnya teman-teman tuli itu punya identitas dan juga punya hak, Pak. Nah, hak dan identitasnya adalah bahasa. Bahasa alami mereka adalah bahasa Bisindo. Tapi ada beberapa juga di daerah, ya daerah, dari syarat daerah seperti ini, daerah. Tentunya di Kalimantan, kemudian Sumatera, isyaratnya Jawa, Bali. Nah, itu isyaratnya juga beda-beda, isyarat di sininya beda-beda. Contohnya di Jakarta, terima kasih, isyaratnya seperti ini. Tapi kalau di Bali, isyarat terima kasih, nah terima kasih saya seperti ini. Nah, itu berbeda-beda isyarat di sini itu sendiri. Tidak semua di daerah itu sama, tapi beda-beda. Contohnya tuh kayak bahasa daerah aja di Indonesia. Contohnya di Jawa Barat juga, Jawa Barat terima kasih seperti ini. Nah, Jawa Barat terima kasihnya seperti ini. Nah, di daerah itu beda-beda. Tapi tetap sama, mereka itu bahasa Bisindo, bahasa alami teman-teman tuh. Kalau di luar negeri, contohnya di Eropa, Amerika, di Jepang, isyaratnya sama. Oh, tidak, beda. Isyaratnya beda, tergantung dari teman tulinya sendiri. Di Eropa, Amerika itu berbeda-beda Bisindonya atau bahasa isyaratnya. Jadi, bahasa isyarat internasional, ya, bahasa isyarat internasional itu beda-beda. Apakah sudah dipahami? Sudah, terima kasih. Mungkin bisa diartikan kalau si B itu bahasa Indonesianya, kalau Bisindo itu pakai bahasa daerah atau bahasa ibu gitu ya. Jadi Ya, betul. Jadi kalau misalkan di sini itu seperti bahasa daerah. oke, terima kasih. Sama itu yang terakhir mengenai kode daerah tadi. Kayak Monas, ini bisa enggak di daerah lain ada enggak kode seperti itu? Ini contohnya kayak syarat Bali. Bali seperti ini syaratnya kota Bali, Jawa Barat, Bandung, isyarat Bandung seperti ini. Bandung, Jogja. Nah, Jogja itu seperti ini. Tugu, Jogja. Lalu Malang. Nah, Malang seperti ini syaratnya Malang. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya Ibu Salma boleh pertanyaannya. Halo Kak, siang. Apa suara aku bisa terdengar? Dengar Kak. Oh ya, oke. Yang mau aku tanyain ada dua sih Kak. Yang pertama penyebutan bilangan desimal. Misal tadi kan kalau 1M kan kayak gini, 1M. Nah kalau penyebutan misal 1,5M atau 1,7M.
Itu kayak gimana? Terus yang kedua, kalau kita sebagai resepsionis, itu kan kita menyambut tamu. Misal tamu kita teman tuli, gimana cara kita menawarkan bantuan? Misal kayak ada yang bisa saya bantu kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Salma atas pertanyaannya. Oke, yang pertama itu terkait penyebutan, ya yang pertama, sebentar. Oh, ya, untuk nomor desimal itu seperti matematika ya. Kayak misalkan 1 koma itu. Ya. Kalau misalkan 1 koma itu misalnya seperti ini, koma. Jadi kalau misalkan di sini itu lebih ke konsep, syarat koma itu seperti ini, Bu. Koma. Nah, syaratnya koma itu seperti ini, koma. Ya, untuk koma itu syaratnya seperti ini. Nah, yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua itu tadi kalau ada tamu, ya misal ada tamu teman tuli nih yang datang, nah itu bagaimana cara menyambutnya, komunikasinya itu bagaimana. Kalau misalkan kesulitan, nanti mungkin bisa pakai tulisan atau bisa pakai HP, biar nanti akses komunikasinya itu bisa lebih mudah. Bisa juga menggunakan pendamping untuk membantu gitu berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Untuk isyarat ada yang bisa saya bantu seperti ini. Ada yang bisa saya bantu, bisa saya bantu. Nah, ada yang bisa saya bantu, kalian seperti ini. Atau bisa juga ditulis kalau misalkan kesulitan untuk komunikasi dengan teman tuli. Oke, Ya, oke. Makasih banyak Kak Erwin dan Kak Sabil. Makasih. sama-sama. Oke, selanjutnya Bapak Bapak Madi, boleh jika ingin bertanya, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Erwin, luar biasa. Terima kasih ilmunya. Kak Sabil, mohon bantu tanyakan ke Kak Erwin tentang penyebutan apa sebutan yang lebih nyaman untuk tunarungu. Apa boleh saya menyebut tuli, tunarungu, atau difabel atau apa ya? Karena itu biar nyaman gitu. Takutnya saya salah. Misalnya berkenalan, apakah Anda tunarungu gitu, apakah Anda eh, tuli gitu. Mohon maaf ya. Mungkin eh, bagi setiap orang beda-beda penyebutannya. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Oke, sebetulnya itu tidak masalah ya Pak kalau misalkan memang Bapak mau memanggil tunarungu, tuli, atau apa. Jangan takut kalau misalkan Bapak mau memanggil tuli atau tunarungu. Itu tidak masalah. Tapi teman-teman tuli itu lebih nyaman menggunakan dipanggil tuli. Dulu, tulu itu seperti bahasa yang kasar gitu ya didengar oleh masyarakat dengar gitu. Tapi untuk teman-teman tuli itu sendiri, mereka lebih nyaman menggunakan kata tuli karena tuli itu merupakan identitas bagi mereka. Nah, tuli itu penulisannya T-nya hurufnya besar ya Pak. Jangan tidak T kecil, tapi tuli itu T besar. Nah, itu merupakan identitas budaya atau hak dari teman-teman tuli. Dan nggak masalah kalau misalkan memanggil menggunakan sebutan tuli. Karena sekarang sudah lebih terbuka dan masyarakat juga sudah lebih paham atau sadar terkait keberadaan teman-teman tuli. Nggak masalah. Sebab teman-teman tuli itu biasanya memanggil tuli gitu. Mereka lebih nyaman memanggil tuli dibandingkan tunarungu. Karena tunarungu kalau disabilitas, nah kalau disabilitas itu lebih merujuk kepada sensorik. Contohnya itu kayak teman-teman yang menggunakan kursi roda atau teman-teman yang cerebral palsy. Nah, itu. Kan disabilitas itu ada banyak ragamnya. Jadi teman-teman tuli lebih nyaman dipanggil tuli. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3 lewat, jadi pertanyaan dicukupkan. Oke, mohon maaf, waktu untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3 lewat 5 menit untuk di daerah WIB. Mohon maaf ya sebelumnya. Mungkin nanti buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa kita eh, lakukan sesi tanya jawab di pertemuan ketiga atau pertemuan selanjutnya di hari Sabtu tanggal 15. Oke, nanti di minggu depan kita akan belajar terkait budaya tuli agar Bapak dan Ibu juga bisa lebih memahami terkait teman-teman tuli. Mohon maaf ya bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk tanya jawab. Kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Mungkin dari teman-teman panitia apakah kita akan foto bersama? Iya, terima kasih Kak Erwin. Ya, kita akan foto bersama dulu ya Kak. Untuk teman-teman dan peserta yang lainnya silahkan diaktifkan kameranya agar terlihat wajah-wajah. Kak Bintang siap, Kak Bintang? Siap, Kak Epon. Baik. Slide pertama, berikan senyum yang terbaik. Oke, style 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Buncis. Oke, sudah, Kak Epon. Terima kasih. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah saya kirim di room chat. Dan juga bagi teman-teman yang ingin memberikan pesan dan kesan sangat diperbolehkan. Dan jangan lupa tag dari IG kita yaitu naluri pendidik _ Jangan lupa untuk minggu depan kita akan bertemu lagi di pertemuan terakhir. Gunakan waktu dan pertanyaan yang sangat luar biasa untuk Kak Erwin karena kesempatan kita bertemu di Kak Erwin hanya sekali lagi. Baiklah, karena waktunya sudah habis, terima kasih banyak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini dan terima kasih juga untuk Kak Erwin, semoga sehat selalu.
diberikan kesehatan, dan diberikan kesuksesan dalam aktivitasnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari para panitia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Sabil, Terima terima kasih kasih Kak Kak Erwin. Erwin, Kak Sal. Sampai jumpa lagi.